Bung? Apa Bung? Apa Bung? Macam mana? Apa perasaanmu? Ada rindu? Kamu tidak rindu saya? Hah? Saya datang di sini bukan lagi mewakili. Saya datang di sini sebagai penyambung legasi apa yang dirancang, apa yang ingin dibangunkan, apa rancangan kita untuk duduk. Saya datang di sini mau bagi tahu kamu, saya ada peluang, saya diletakkan, dicalonkan untuk pakai warisan sama untuk PAN 17. Jadi saya mau imbas semula 2018 yang lepas kami turun naik di sini. Buat apa di sini? Apa kami buat di sini? Masa itu saya pemimpin perumahan masyarakat. Saya ini bilang nomor 2 selepas YB. Dan saya ini kadang-kadang bila YB tidak ada, saya lah orang yang suruh turun naik di sini. Apa misi kami di sini? Sebab apa kami lihat jurang pembangunan Rundung, zon bukit ini, jangan bukan bilang Rundung, Kapulu, Katupu, Sumambu, Korolo, apa lagi sana tidak ada, Ahuron, apa isu kita di sini? Jalan raya, betul atau tidak? Tidak semangat saya, betul atau tidak? Nah, jalan raya, mesti kami datang sini naik motocross, betul? Pasal yang tidak susah mau naik. Kosong, yuk bukit, yuk kok. Aduh, sapit, mau bilang. Nanti kuliah tuh, malah pula dulu, saya ikat lagi. Di jalan kecil saja. Jadi kami naik moto, bawa kawan-kawan naik di sini. Jadi kita nampak itu jurang pembangunan jauh sekali tertinggal. Bukan cakap bilang jalan raya, tiang listrik pun tiada, betul kan tidak? Itu tahun berapa tuh? 2018. Ingat. Jadi apa kami buat masa itu? Menang saya Jumawi. Kami buat program apa? Jelajah. Jelajah zon bukit, jelajah zon hulu, jelajah semua ini kawasan Kumabong ini. Ikut PDF. Apa tujuan kami? Mencari permasalahan, mencari ide macam mana membangunkan Kumabong ini. Dan pada ketika itu, dalam semua zon yang kami lawan ini, inilah zon yang paling jauh tertinggal. Betul atau tidak? Berapa tahun mereka? Mau 60 lebih tahun mereka. Masih tidak elektrik, masih tidak jalan raya. Betul? Nah, tadi kamu nampak saya bercerita-cerita sama itu Pakatan Harapan. Kan? Nah, saya bilang mari kita sama-sama. Saya mau lawak orang asal. Kita sama-sama buat speech. Tidak mau? No? Nah, tidak apa. Sebab sekarang ini dorong klaim. Dorong bagi tahu peruntukan jalan ini, peruntukan elektrik ini masa kerajaan Harapan dulu. Dorong bilang, betul kan tidak? Masa itu Menteri Keuangan Lim Guat Eng, dia bilang. Lim Guat Eng ada apa di sini? Tengok kamu. Ada? Tidak kan? Siapa yang datang sini? Demawi kan? Kami kan? Nah, masalahnya dulu, latar belakangnya lah. Bila kami cerita dengan penduduk di sini, daripada tahun 80-an lagi, zaman berjaya. Masa itu, siapa nama itu? Kita punya menteri, atau menteri kan? Siapa yang tanam kubis besar-besar dulu? Ketua Haris kan? Nah. Supir Koro. Nah, orang ini bukan bilang dong jahat, tidak. Orang ini pemimpin. Orang ada strategi orang. Oke, dia bilang, kita tanam kubis banyak-banyak sini. Kita mau kasih bangun ekonomi kita di sini. Oke, orang kampung pemimpin tanamlah. Sudah ada hasil, masalahnya apa? Jalan raya. Jadi kamu nampak beza strategi dia. Jadi strategi itu nampak salah sudah. Sepatutnya buat jalan raya dulu, baru bangunkan ini tempat. Betul ke tidak? Jadi masa itu pakai helikopter orang bilang. Dia pilih hasil.
angkat turun helikopter sini, begitu dia cerita. Saya dengar begitu Mas Ato. Angkat naik helikopter turun pergi sana untuk kasih keluar hasil kita. Tapi masalahnya pengangkutan itu, kos pengangkutan itu lagi mahal daripada yang kita mau jual itu. Macam mana itu? Betul kan tidak? Jadi terpantut itu proyek rundung sekali lagi ketika. Nah, masuk pemimpin kita yang kedua. Siapa lagi lepas tuh? Yang ada datang ke sini membantu di sini. Itu Dr. Rubin. Nah, pemimpin kita Dr. Rubin. Dia pun bukan bilang dia tidak bagus, bagus juga. Cuma strategi dia tidak kena. Nah, apa yang dia buat? Dia memohon ini jalan. Dia melawan juga, keras juga di DUN. Bila dia mohon, alasan dia punya permohonan ditolak itu, penduduk rundung ini sedikit. Nah, ada 200 lebih saja. Tapi peruntukan yang mau dibagi itu terlalu besar. Nah, jadi tidak lulus-lulus. Pakal-pakal saya mana ngirik tunggu. Kau suku-suku. Nah, begitu kan? Nah, sampailah 2018, apabila kita bagi peluang sama pemimpin baru, dengan ide yang baru, dengan strategi yang baru, maka apa yang kamu nampak rundung pada hari ini, kamu nampak tiang listrik sudah mulai dipacak di sana, kamu nampak ini jalan raya mulai diusahakan. Kamu tahu sebab apa? Sebab kena dengan strategi yang kami buat pada ketika itu. Betul kan tidak? Kami turun naik sini, buat video, promosi Rundung Highland. Promosi ini tempat sebagai hub pelancongan. Sebab tempat ini unik. Ya, ini adalah tempat bersejarah. Tempat yang patut dikunjungi oleh ramai orang. Dengan suasana cuaca yang sejuk. Dengan dia punya cerita sejarah yang ada kaitan dengan pahlawan Mentoros ini. Jadi kami panggilkan itu. Panggil, buat di sini, buat acara di sini. Kami macam saya tidak silap hari turun naik sampai orang di bawah sana cakap apa itu YB Rundung, mau bilang. Betul kan tidak? Sebenarnya itu adalah usaha untuk menarik perhatian pemimpin di pucuk pimpinan. Betul kan tidak? Kami buat pelancongan di sini. Daftar setiap pengunjung yang datang. Dia punya syarat, kalau di Rundung ini dia bilang mungkin ada dalam 2.000, 3.000 orang. Mungkin bolehlah itu peruntukan diturunkan untuk buat jalan raya. Jadi apa strategi kita? Kita panggil orang dari luar, pelancong. Bukan bilang ambil dorong datang di sini mau ambil tanah kita, bukan dorong datang di sini orang bilang mau kacau tempat kita, tidak. Dorong datang di sini mau melancong, mau melawat kita. Betul kan? Jadi dorong datang sini melancong, kita catat nama dorang. Catat nama dorang. Lepas itu sudah bilang, itu jalan raya. Kalau di jalan raya bagus saja, mungkin lebih ramai lagi pelancong yang akan datang di Rundung Highland. Bilang. Betul nggak? Dari Brunei datang, luar negara datang. Pada masa itu, kan? Keratik pada ada bahasa Melayu itu. K. Mana kau yang masak perut? Tapi kau lurus perut betul. Pandai yang mau Jadi saya cakap Melayu, boleh paham, boleh juga lah, sedikit-sedikit. Jadi itulah strategi yang kita buat. Itulah, apabila mengenal strategi itu, video yang kita ambil, setiap kali ada program di sini, ada ramai-ramai orang, kita push antar sama menteri. Siapa menteri pada masa ketika itu? YB Rina Harun, Menteri GPLB, ya. Jadi permohonan itu kita hantar di sana. YB, Menteri, ini tempat sudah ada potensi, kita boleh majukan. Cuma sekarang ini perlu buat jalan raya dan elektrik saja. Mula-mula dia masih ragu-ragu lagi. Tidak positif, tiap bulan, tiap minggu hantar dia video. Sampai dia bilang sudah cukup, dia pilih hantar video. Kami kasih lulus sudah, dia bilang. Tepuk tanganlah. Tepuk tanganlah. Lulus. Hari ini kamu nampak sudah perubahan. Betul kan tidak? Kamu nampak sudah perubahan. Jalan raya sudah kamu buat. Yang elektrik kamu sudah sampai di sini. Itu yang kita mau kan? Betul kan tidak? Saya mau tanya kamu.
Berapa lama kami buat benda? Berapa tempo? Berapa tahun kami ambil untuk usahakan? 2018, 2019, 2020 kami kasih tunggak, betul kan? Baru dalam 2 tahun lebih, 26 bulan, kamu beli napak sudah perubahan. Apalagi kalau kamu kasihkan saya satu pengalaman, betul kan tidak? Kita ada strategi kita sendiri. Semua pemimpin ini bagus. Saya tidak cakap pemimpin tidak bagus. Dia banyak jasa. Dia banyak buat di bawah sana. Jalan raya, dia bilang pejabat daerah, apa semua. Ya, itu dia punya usaha. Tapi bila kamu kasih mandat sama orang baru, kita ada yang baru lagi. Kita dikerja laju, tidak dirajin. Kan, kamu nampak kita ini turun naik, laju, berlari. Kasih peluang orang muda. Betul kan tidak? Jadi saya minta sama kamu 29 hari bulan ini, saya mau peti undi untuk ini menang. Boleh? Kamu kasih menang calon nomor 4 Benli Palang Pati Warisan. Boleh? Macam tidak kuat. Boleh tidak? Saya ini kan datang mau janji kamu bulan dan bintang. Kita sudah pernah tunjuk gerak kerja kita. Betul nggak tidak? Jalan raya ini siap, tiang elektrik ini siap, memberi manfaat bukan saja kepada penduduk Rundung. Dia juga memberi manfaat kepada penduduk di bawah sana tuh, apa kampung, Kapulu. Beri manfaat kepada kampung Sumambu, beri manfaat kepada kampung Kahuron, beri manfaat kepada kampung Krolok. Betul nggak tidak? Apalagi kampung di bawah sana tuh. Tepuk. Ini kami kasih rangkum semua ini sebagai satu zone yang dipanggil zone bukit. Jadi apa alasannya kita tidak mau pilih kami ini? Kami sudah buktikan kerja kami. Gerak kerja 26 bulan. Musim itu saya bekerja sama dengan Habibie Jokowi. Dan sebenarnya perancangan ini, usaha kami di sini belum habis lagi. Itu baru usaha 3 tahun, 26 bulan orang bilang. Kalau kasih panjang sedikit lagi, ini tempat mungkin ramai orang sudah. Tukar kepimpinan, orang bilang siapa tadi? Tidak dicakap, lapas lihat, Jokowi tidak, kamu tidak, sunyi paling di tempat. Betul kan? Nah, dan apa yang mengecewakan saya menerima laporan daripada sepihak untuk kamu. Kamu punya tanah ini. Tiba-tiba Ki Rosli beritahu di jabatan tanah sana di GZ ini satu kawasan. Iya apa teman? Mau kena apply itu enggak? Siapa yang apply? Kamu cakap dulu. Orang yang mana? Nah, mau cakap sih. Berdiri. Ketika negara Pulau Jawa, kita juga nampak di Balan di kampung kita, yaitu Wadi Rubin yang ambil kita punya tanah. Kalau dia menang, dia punya kuasa. Itulah yang kita kasih tumbang supaya dia tidak kuasa. Ambil ini. Ini bukan saya cakap apa? Ketua kampung sendiri dapat maklumat. Saya tidak tahu nih, kalau dia tidak kasih tahu saya. Nah, siapa namanya sebut tadi? Bukan saya cakap, dia yang cakap. Pemimpin kita sekarang ini dia mau ambil di tanah ada bilang. Nah, dia tidak bincang-bincang lagi kasih tahu orang dia mau ambil tanah atau apa, beda lagi. Dengar saya dia pada tanah ini tanah kena apply. Dia bilang macam nama yang disebut tadi lah. Nah, dia ada buat perbincangan gitu, man. Ada dibuat perbincangan kan sama kamu. Apa dia mau wakil tanah? Tidak. Dia mobil segitu saja. Jadi ini kakak pimpinan yang kita mau. Tanya kamu orang. Hah? Tidak mau. Tidak ada perbincangan, tidak ada restu daripada penduduk kampung di sini, komuniti di sini. Tiba-tiba saya mau ambil. Betul lah. Nah, tidak perbincangan langsung sama kamu. Tapi bagaimana di bocor? Ada di jabatan tanah. Macam di tahun awal
berjam juga di kawan. Betul nggak tidak? Saya ini orang baru, saya tidak punya kawan kita lama, tapi orang tapi mau tahu. Dia bilang macam ini kawan. Atas nama bini kata Robin, bukan nama orang kamu. Nah, bukan saya cakap apa, atas nama bini. Nah, kawan. Jadi ini kan kepimpinan yang kita ambil dari itu. Bukan saya tidak sebut, tapi ini daripada seorang orang di sini. Jadi saya anggap ini benar tidak betul. Betul kan tidak? Saya mau kasih suara yang benar. Satu masa nanti kalau mau panggil saya, mau pilih saya, ini kita akan lawan. Saya tidak suka. Boleh? Saya akan bekerja bersama kamu. Kalau kamu bilang jangan panggil di tanah sama orang begini, saya akan ikut cakapan. Sepatutnya benda ini dibincangkan. Walaupun bilang dalam atas alasan mau membangunkan kawasan ini, pastikan ada perbincangan dengan komuniti setempat. Betul atau tidak? Bukan pandai-pandai kau pergi apply, tidak sebincang sama orang di sini. Kan? Betul atau tidak? Inilah isu yang di sini sekarang pimpinan. Jadi saya minta kamu, mungkin saya tidak dapat memimpin. Mungkin ada kampung yang saya tidak dapat masuk. Contoh macam Sumapu, saya tidak dapat masuk. Kamu jadi juru cakap untuk saya, boleh? Kamu turun pergi sana, kita dulu sana. Sebab satu orang pun tidak jemput saya datang ke sana. Saya tidak tahu orang mau seperti apa. Dia ada yang jemput saya di sana. Tadi saya lepas, kenapa orang kira orang. Tapi saya mau singgah juga nanti, saya mau bercakap. Kalau tidak dapat program, saya mau bercakap. Kalau saya tidak cukup cakap, kamu yang tolong cakap, boleh? Kita undi nyanyi si Anu ini bilang, kalau tidak itu jalan raya, dan lepas di kampung kamu ini bilang. Hah? Boleh ya? Begitu juga dengan penduduk di Sumapu. Pikirlah kamu pimpin, bantu saya pimpin. Sebab saya tidak sampai di sana. Saya kena habiskan ini, satu kumabung ini. Saya punya kerja, sekarang ini balik jam 2 pagi, 3 pagi, bangun jam 7, turun lagi, naik lagi rundum hari ini, besok balik nanti malam jam 1, jam 2, bangun, satu hari tidur 3-4 jam saja. Sampai hitam ini mata. Sekarang tinggal berapa hari lagi Kapten? Tinggal lebih kurang 5 hari lagi, 5-4 hari lagi. Jadi untuk zon bukit ini, siapa yang boleh bergerak, bergeraklah kamu bantu saya, boleh kan? Walaupun saya tidak dapat janjikan kamu apa-apa, mungkin minyak apa, tapi untuk perjuangan tanah kamu ini, untuk perjuangan kamu ini, semua ini perjuangan kamu ini. Bantu saya Kapten. Boleh ya? Semangat sedikit. Boleh? Saya tahu ramai penduduk dari Rundum ini tidak ada di sini. Kebanyakan dia turun pergi bawah sana pergi kerja. Tiada ekonomi di sini. Betul? Sekarang pelancong pun tiada sudah. Betul? Carilah kamu punya saudara-saudara yang di bawah yang mengundi di sini tuh. Datang kita mengundi, kasih menang ini pati warisan di peti undi Rundum. Boleh? Mana si Redin? Redin, mana si Redin? Panggil Redin. Redin, mana si Redin? Redin. Mana si Redin? Ini orang kuat. Saya tahu dari dulu dia ini memperjuangkan di tanah kamu. Boleh tepukan kepada dia. Di pilihan saya ini saya minta dia bantu saya. Oke? Mana-mana pengundi yang mau naik mengundi di sini 29 hari bulan ini, kalau mau bantu saya, cari saya dia waktu saya. Boleh ya? Ini teleponnya. Ini bukan orang lain ini. Kamu punya keluarga juga ini. Kamu percaya sama dia berjuang nih untuk kita sama-sama. Si Rosli pun sudah beritahu, bro, kami sekeluarga akan menyokong kau. Sekarang ini sebut cari lagi keluarga kamu di Sumapu sana. Seperti undi di sini ada lagi di Kepulu kan? Siapa ada wakil dari sana kita boleh cerita? Kepulu belum ada. Itu yang saya pelik. Bantu saya dalam 5 hari ini. Siapa-siapa yang boleh bergerak di Kepulu, pergi cakap.
Itulah komik apa tuh yang dulu bantu kita itu. Yang sampai jalan itu dulu, yang turun naik ke sini itu. Dia bertanding itu. Sekarang nomor 4 warisan kita. Bantu dia, semenang ini PDM Kapulu. Boleh kan? Boleh ya? Jadi saya ini rindu di sini sebenarnya. Rindu mendengar kabar si Regi, si Rosli, orang dia sejalan yang selalu beritahu. Loh, sampai sudah di jalan? Oke, sampai sudah, izin untuk arah sudah begini. Jadi kita senang hati, itulah kata-kata kita. Tapi kalau saya diberikan mandat untuk sudah dari bulan ini, sekiranya boleh memenangi, biarin 17 ini, saya minta ketua menteri jembatan kerja-kerja yang tidak betul ini. Boleh? Tanah-tanah yang ini dibawa kosak ke menteri. Memang ada yang bilang di bawah sana kita mau undi yang DAP, dia bilang. Sebab YP dia keluarga kita, betul, bukan keluarga siapa-siapa, sama saya pun keluarga juga. Tapi parti yang dibawa itu tidak ngam, betul nggak? Misi kita ini mau selamatkan Sabah. Misi kita ini mau selamatkan Sabah. YP Nurita ini bagus sama saya. Saya boleh kerja sama dia, keluarga, betul. Tapi cuma parti yang dibawa sekarang itu tidak ngam, tidak ngam. Itu sih masalahnya. Jadi saya beritahu sama dia, kita pakai pen bagus-bagus saja. Pakai pen lah punya parti. Ini IEP bagus, apa cakap lah. Tapi saya akan pertahankan dengan parti warisan. Sebab parti warisan adalah parti lokal yang menjaga hak tanah adat kita. Kita ini bukan ikut politik, ikut-ikut tidak tahu ala tuju. Kita ini ikut politik, ada misi dan visi kita. Masalah kita dari dulu ini saja, tanah. Siapa yang boleh kasih ada kuasa untuk urus di tanah nanti? Siapa yang ada full power nanti? Ketua Menteri. DAP siapa ketua menterinya? Saya mau tanya kamu. Kalau menanglah YP Nurita, siapa yang pergi jumpa nanti untuk ketua menterinya? Anthony Lok yang di Semenanjung itu, Lim Guan Ing, bukan ya? Siapa kita mau kasih jadi ketua menteri sekarang? Yang janji sama kita untuk urus tanah kita ini Datuk Seri Sapi Abdal, parti warisan Sabah, betul? Dia sudah janji sama kita, manifesto dia beritahu tanah-tanah adat yang kena ambil oleh JLC, oleh serikat-serikat ini saya akan keluarkan bagi semua rakyat, dia bilang, betul atau tidak? Jadi jangan kita bingung-bingung, jangan kita keliru. Jangan kita keliru dengan layanan-layanan yang ada sekarang ini. Karena bawa pergi markas, ada harian. Oh, kan saya dapat warisan. Untuk markas di rumah. Aku nih. Bukan begitu. Cara kita menilai parti itu bukan begitu. Betul kan? Masa pilihan raya ini kena ambil 2 minggu kita duduk di markas sana. Tidak payah sudah kerja kabur. Karena kasih sediak makan. Anak kurung di sana. Bila macam saya mau kasih sampai visi-visi saya lebih masuk di kampung. Saya mau cari di orang kampung. Saya mau bercakap pasal ini. Tidak orang. Di mana? Yuk. Kawin yuk markas Toreno. Kakak murid yang masak-masak. Kali. Kalau kayak tahun, yuk yang ke markas. Boleh tolong kenapa? Ano kay kerajaan kano kabut mo rin, no? 2 minggu yun. O yan nulong rano no kalawat takan no. Ang imping. Oy. Tidak didengar lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Saya punya campaign kan susah sekarang ini. Kebudayaan kena tagang. Sangat dan mengurung semua itu orang kampung sana. Masak-masak, potong babi. Saya dengarlah. Jadi bila saya mau kasih sampai message, macam mana saya kasih tahu? Di rumah tidak orang, tutup. Nasib tidak kena tuduh jadi pakai. Nasib pakai baju putih. Kalau kami punya baju hitam, macam itu black web, enggak, nyucuk tahun main ini pakai tidak itu. Betul kan?
Memang susah saya pakai pet sekarang. Tapi itulah siapa yang datang hari ini. Kamu tolong aja jadi juru cakap saya. Boleh? Nanti sampai sama orang. Kamu 30 bilang kenapa kamu tidak panggil itu calon? Satu orang pun wakil datang dipanggil pun tidak. Kamu angkat bendera sana harapan. Bagi tahu ini peruntukan daripada ini pagi DP. Padahal masa itu orang menang ya, orang dikerjain persekutuan. Tapi siapa yang mengurus itu kertas kerja turun naik sini? Betul nggak? Siapa yang buat kerja di lapangan? Kami. Yang mengantar ini proposal kami. Yang kasih lulus pertukaran menteri itu, menteri masa itu bukan DP. Tapi yang pegang menteri keuangan memanglah menteri DP. Nah, jadi kamu tengok siapa yang buat kerja di kawasan. Nah, kasih peluang nih anak muda, boleh? Jadi 29 hari bulan nanti jangan lupa undi calon nomor kami ini anak muda begini, kami ini semangat dalam hati ini. Kalau kami punya badan kecil, makan kecil, tapi saya tolak dengan hati yang besar. Gak ada takut ini, gak ada takut mau bercakap pasal kesalahan kerajaan, cak kritik. Sampai saya kena baca sama ini kumpulan-kumpulan kerajaan hari itu. Saya hantam, saya bilang, ini rumah kemudian sama 2 tahun apa guna. Terus tidak lama orang marah saya, besoknya bersih. Yang marah saya 2-3 orang, tapi yang sungguh saya lebih 10.000 orang di belakang cakap. Wih, ngam cakap dulu. Kalau tidak cakap, itu kemudian kejadian sudah itu bilang. Begitu. Betul kan tidak? Sebab itu fungsi kami membangkang. Jadi politik itu begitu, ada check and balance. Jadi kalau tidak tahan hati, cepat goyang, jangan ikut politik. Betul kan tidak? Tagur sedikit, melanting. Kau lah ini. Tapi sebenarnya yang kita cakap itu bukan menghina pribadi ataupun apa. Kita cuma menyampaikan permasalahan kita, menyampaikan suara orang-orang kita. Betul kan tidak? Nah, macam tadi itu saya jawab sama orang. Betul, saya bilang peruntukan kamu itu peruntukan masa itu kerajaan. Memanglah kerajaan masa itu kamu di persekutuan, saya bilang. Harapan ini. Nah, peruntukan itu duit dari sana. Tapi kamu kan ingat, saya bilang, peruntukan yang kena kumpul di persekutuan itu datang dari mana? Terus dia diam. Bukan dari hasil kami kan? Hasil minyak kami kan? Semua kamu ambil bawa pergi sana. Baru kamu klaim, kamu bilang, inilah kita, kamu buatlah kamu punya cara kaya. Begitu. Sekarang apa kami punya perjuangan sekarang ini? Kami mau kita 40% itu. Duit hasil kita itu 40% kasih tinggal di sana. Supaya kami tidak payah minta orang di Putrajaya. Itu saja. Bukan kami membenci orang, bukan kami tidak suka orang, tidak. Tapi itulah perjanjian yang sudah kita buat dari dulu. Sebelum pembentukan Malaysia ini, kita ada perjanjian, hormati perjanjian. Kami hormat kamu, hormatlah kami. Bagi hak kami. Kan? Boleh? Kamu kasih chance saya jadi juru cakap. Kamu kasih chance saya jadi juru cakap. Sekarang ini saya mau pergi sidang. Kalau saya kena beri peluang, saya mau bersuara di sidang itu. Pasal di tanah-tanah. Saya mau direct sama Ketua Menteri. Ketua Menteri Mas ini, kalau betul kerajaan warisan pemerintah, betul Sri Sapi. Betul kan? Saya orang bilang Datu Sapi ini tidak bagus, tidak pandang orang urut, orang bilang. Pemimpin kita lah yang cakap, adalah. Nah, tapi bila saya berjumpa dengan dia, bagus pula. Halus cakap. Masalah pedalaman. Nah. Jadi kalau kami diberi peluang jadi pemimpin, saya boleh minta dia. Saya ada hubungan baik dengan dia. Boleh. Jangan kamu takut, jangan kamu dengar dia bilang ada orang cakap, si Sapi itu PTI itu burungnya politik itu, budak-budak. Kan? Dia itu pemimpin 37 tahun baru menjadi pemimpin, bukan bilang setakat di Sabah, pernah memimpin di peringkat nasional lagi ini. Ini pemimpin yang berpengalaman. Dialah yang layak jadi ketua menteri kita kalau yang saya tengok sekarang ini.
jadi ketua menteri kita. Kita bagi peluang dia buat kerja. Kita tengok, bagi dulu baru 26 bulan banyak perubahan yang kita nampak, banyak ketirisan yang kita dapat kita bentras. Integrity, mana-mana kerja-kerja pemimpin lama ini yang buat ketirisan ini banyak kena cut. Dia kasih potong, kasih batal. Nah, tapi sekarang ini bila orang punya kontrak mau kena batal-batal begitu, rapis orang mau kasih jatuh. Macam hari ini lah. Sekarang ini Pati 9 yang bertanding ini, satu saja Pati untuk Natosri Sapi ini, yaitu Pati Warisan. Jadi pilihlah kamu Pati Warisan ya anu nih, lihat saya ini, boleh? Oke ya, saya tidak mau lebih panjang. Mungkin kami ada lagi program. Ada ucapan lagi kan nanti? Ada program bercakap di mana? Prolog. Oke. Jadi kita secara mute, saya cakap kuat-kuat bukan bohong. Tapi sebab saya semangat. Nah, saya mau kamu pun semangat. Kamu semangat, bagi tahu keluarga kita, jangan lagi kamu kirim apa isu yang kamu cakap itu semua fitnah itu. Kami tahu di kerjaan barisan, kami tahu siapa yang kasih keluar anak kami tahu siapa pemimpin yang datang pergi bercakap sama kami itu. Dialah yang tolong kami itu bilang, boleh? Nah, Kepet, hah? Boleh ya? Oke, jadi sekali lagi 29 hari bulan ini saya mau tengok DM apa ini Peti Undi Rundung dimenangi oleh Pati Warisan. Boleh kan? Boleh. Macam tadi dokter cakap, saya ambil cakap kamu itu sebagai satu janji. Jadi kamu pastikan itu Peti Undi menang. Kamu berusaha pastikan Peti Undi itu menang. Undi calon nomor 4 Benih Malang Pati Warisan Sabah. Selamatkan! 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 Kamu! Kasih gong. Oh, sekian dan terima kasih.